Sering kali nih, ada orang yang udah normal, bukan cuma normal, bangga banget sama spiritual conversation-nya. Oke. Si paling bangga tuh. Si paling bangga. Si paling spiritual conversation. Hai, kami dari Serawung Podcast, saya Noel. Saya Yoyo. Saya Tian. Dan saya El. Bersama YCIS Indonesia dan this is Unpopcast. Kita ketemu lagi. Ini ganti hari ya, ganti Ganti hari. baju. Ganti baju, minumannya udah hilang. Sudah habis. Masa 2 hari. Jadi maklum ada kalau terus. nanti ada keset-keset dikit karena kita nggak ada minuman di sini. Oh, ada tahu. Kering. Sponsor Kode. datanglah. Enggak ya? Bukan ya, bukan Oke, ya. Bukan ya. masih di Unpopcast di mana kita mau ngajak teman-teman untuk memikirkan ulang, untuk merenungkan ulang, dan I hope pembicaraan kita bisa menggelitik Asik. tentang topik-topik yang sering kita dengarkan, Ya. yang sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi saya mau ngajak kita untuk berpikir lebih dalam. Dan kali ini karena konteksnya dalam Life on Mission, seperti yang selalu dikumandangkan sama YCIS Asik. Indonesia. Kalau hidup kita adalah misi kayak gitu. Dan dalam bagian Life on Mission biasanya kan kita lagi connecting sama people nih. Iya. Kita lagi mencoba untuk connect sama people. Kemarin juga kita udah ngomongin kalau spiritual conversation itu satu hal yang normal dan harus dilakukan. Tapi sering kali nih ada orang yang udah normal, bukan cuma normal, bangga banget sama spiritual conversation-nya. Oke. Si paling bangga tuh. Si paling bangga. Si paling spiritual conversation. Apa Udah. spiritual gitu. Tidak ya. usah Sudah Nanti di-cut lagi. Oke. Oke, tapi sadar nggak sih kadang-kadang kita dalam tindakan kita di media sosial atau juga kita bergaul sama kita sedang mencoba bergaul sama teman-teman kita yang belum kenal Tuhan, seringkali kita justru melakukan hal-hal yang malah membuat mereka disconnect sama kita. Yap. Karena I don't know, tingkah laku kita yang menganggap kita lebih baik, dan hal-hal tersebut bikin mereka juga merasa orang Kristen itu suka menyerang, suka meng-cancel kalau bahasanya sekarang. Iya. Contohnya gimana tuh Mas Yo? Selalu ya, ini ya Langsung ya. mendadak gitu. Kan di sebelahnya. Oh ya, ya seakan-akan kayak kita tuh kayak nggak mau dengar pendapat mereka sebenarnya. Rasanya kita kayak benar gitu, mereka tuh harus terima argumen kita, terima pendapat kita. Ya walaupun memang ada unsur kebenaran juga di dalam pendapat, maksudnya dalam kekristenan, dalam pandangan Alkitab kita, tetapi akhirnya sikap kita tuh kayak hanya sekedar menganggap mereka tuh salah, mereka nggak boleh dengerin, budaya mereka salah, apa yang mereka, kebiasaan mereka tuh salah, yang benar tuh ini, dan sikap itu yang akhirnya membuat, bayangin ya, orang ini tuh sudah punya hidup tuh selama bertahun-tahun, puluh tahun. Tiba-tiba kita datang hanya 5 menit dan ngomong semua hidup sepanjang hidupmu tuh salah. Rame-rame lagi. Wah. Nah kayak gitu tiba yang paling, nah gimana orang bisa mengerti perjalanan tiba-tiba harus dihapuskan, butuh proses ya. Nah Iya. sikap itu yang akhirnya membuat mereka tuh ngerasa wah nggak enak nih ngomongin sama orang Kristen nih. Iya. Kayak sekedar hanya disalahkan, walaupun pada akhirnya kita tuh memang akan membandingkan mana keindahan, mana yang memang selama ini menjadi kesia-siaan. Iya. Ya yang paling kelihatan sebenarnya di sosial media ya. Kalau ada beberapa postingan yang sering kali itu kontroversial gitu, karena kayak unpopular. Nggak unpopular, itu kan kita ya namanya unpopcast ya, unpopular opinion. Maksudnya kayak ada satu kejadian yang memang dia lagi disorotin gitu. Paling gampang cara kalau pengen lihat cancel culture itu paling gampang lihat kolom komennya. Itu ngeri-ngeri asli. Iya. Apapun yang dianggap nggak sesuai dengan norma yang umum di masyarakat ya, entah itu norma agama atau norma kebudayaan timur pada umumnya. Sekali ada yang beda, lihat kolom komennya dia itu ngeri-ngeri sih. Maksudnya nggak cuman kata-kata kasar, dan bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang bio profilnya itu kayak wow, religius gitu. Ayat. Ada Ayat. ayat. Gitu, kayak Save by grace. aduh, Aku udah ganti deng. apa? Aku ngomongin bio dia. Udah aku ganti kok. Dan Lanjut. aku mendapati seringkali kata-kata atau komen-komen yang pedas itu dikeluarkan oleh orang-orang yang paling spiritual gitu. Yang Nah, itu paling merasa spiritual. yang paling merasa Merasa spiritual gitu. Si paling rohani lah ya kalau nggak mau pakai kata spiritual gitu. Jadi itu yang mungkin aku tangkap apa yang Noel bilang ya. Jadi kayak kita tuh pengennya connect gitu. Karena kan waktu kita menyampaikan sesuatu tentunya kita pengen ini didengarkan oleh orang lain gitu. Tapi tanpa sengaja atau entah disengaja atau gimana lah ya. Atau karena ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan baik,
maunya connect jadi disconnect gitu. Ya. Jangankan kita didengarkan, itu terjadi karena ya itu cancel culture kayak gitu sih. Ya, dan menurutku itu malah seringkali membuat orang malah semakin meyakini apa yang dia yakini. Ya, betul. Enggak, alih-alih kayak pengen bertobat malah kayak, ih kok kayak gini sih kekristenan, kok kayak gini sih Nggak orang mau Kristen. jadi orang kayak gitu. Iya, aku gak mau jadi orang kayak gini, kalau ikut dia gitu-gitu. Atau malah merasa jadi quote and quote martir. Jadi memang dia lagi mengambil bagian apa namanya? Ketika dia dihina ramai-ramai, bukan dihina ya, diingatkan ramai-ramai sama orang Kristen dengan keras. Ya, ada yang menghina dia juga malah merasa, sih. Ya memang, iya ada yang menghina juga. Diingatkan oleh 100.000 orang. 100.000 orang Kristen semua. Dan berkata-kata kasar. Bionya save by grace semua. Betul. Ketika diingatkan rame-rame itu malah proving their point right gitu kan. Mereka akan nganggap ya udah ketika aku berpendapat kayak gini, ketika hidupku salah kayak gini, orang-orang konservatif beragama itu tidak akan mengerti. Semakin dihina mereka akan semakin ya ini memang ini ya. Jalan apa, ninjaku. Jalan ninjaku. Ini harga yang harus aku bayar. Wih, Iya itu. Dan jadinya pintu untuk kita bisa memberitakan Injil ke mereka itu jadi semakin tertutup. Iya, maksudnya kayak jangankan sampai kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita yakini gitu. Sebelum kita komunikasikan, sebelum kita sampaikan, kita udah ditolak duluan. Iya. Udah menghindari kita dulu gak sih? Iya. Gitu. Jadi Iya. penghalang dari kabar baik yang kita bawa tuh bukan beritanya, kita. Betul. Katanya mau membawa kabar baik, malah kita blockingnya ternyata. Iya. Gitu. Eksklusifisme yang Sempit. Sempit. Berarti kayak apa ya? Jangan salah, kita percaya kalau iman kita eksklusif. Yap. Tapi semakin iman kita eksklusif, harusnya hidup kita dalam mengasihi semakin inklusif. Kita nggak bisa kicking out people, apalagi dalam konteks kita lagi mission ya. Seakan-akan apa ya? Seakan-akan niatan kita itu ingin menegur, ingin mengingatkan, seruan untuk repent kayak gitu. Tapi sekali lagi seruan untuk repent itu benar ya. Kita bukan bilang kita nggak boleh ngomong orang bertobat, kita nggak boleh mengadres kesalahan orang, bukan seperti itu. Tapi seruan kita untuk repent, drive-nya itu belas kasihan Ya. tidak. Drive-nya itu rasa kesadaran kalau kita ini sama-sama orang berdosa yang perlu penyelamat atau tidak. Kayak yang Kak Tian bilang di beberapa episode yang lalu, kalau belum nonton supaya engagementnya naik teman-teman. Mari. Semut sekali. Jadi ada ilustrasi tentang pengemis ya. Ya. Pengemis yang dia itu kelaparan, terus dia dapat roti. Terus kita orang Kristen seringkali menganggap orang-orang di luar sana yang punya paham salah seperti ini pengemis dan kita pemilik toko roti. Sedangkan kalau firman Tuhan kita lihat, kita adalah sesama pengemis, bukan pemilik toko roti. Kita udah dapat roti duluan dari toko roti dan tugas kita adalah ngasih tahu ke pengemis lainnya kalau toko rotinya ada di sebelah sana. Tapi apa yang kita lakukan? Kita ngajak pengemis yang udah punya toko roti bareng-bareng, terus kita marahin pengemis yang belum dapat roti. Kita nggak ngasih lihat toko rotinya tuh ada di sebelah sana. Kita marahin duluan kayak gitu. Oke. Jadi gimana caranya supaya kita nggak melakukan ini? Gini, ngomong tentang cancel culture, ini yang seringkali salah juga orang Kristen memahaminya ya. Dalam Alkitab itu, Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk cancel culture. Gini, ini seringkali waktu kita ngomong tentang total depravity ya, waktu kerusakan total itu bukan berarti tidak ada kebaikan dalam dunia ini. Ada kebaikan, cuma kecondongan hatinya tidak menuju ke Allah. Itu permasalahannya. Nah, culture di dunia ini kayak gitu. Alkitab tuh selalu hadir sebagai pengkritik. Dia bukan peng-cancel culture. Kalau memang culture-nya sudah baik, Alkitab itu akan hadir di situ juga. Misalnya kalau kita ngomong tentang patriarki atau apapun kayak gitu ya. Alkitab memakai culture itu, tetapi ketika patriarkinya tidak sesuai, dikritik sama Alkitab. Bahkan kalau kita lihat ya, yang dijanjikan keselamatan itu unsurnya dari wanita. Saksi pertama dari kebangkitan Yesus wanita. Kalau kita lihat, jadi ada kritikan juga gitu loh. Artinya kita orang Kristen juga harus memahami, kita hadir di culture, di budaya dunia, itu bukan hanya kayak agama, lalu yang budaya kita paling benar, budaya yang udah ada dihilangkan kayak gitu. Enggak. Tapi kita hadir, kalau budaya itu sudah baik, kita embrace, kita terima. Tetapi ketika budaya itu melenceng, kita sebagai orang Injil kayak gitu melihat itu dan kita mengkritiknya dan membuat pembaharuan dari penebusan Kristus itu sendiri dalam budaya. Itu yang harus menggerakkan kita. Artinya kita tuh ada di tengah. Bukan penghilang budaya dan juga bukan hanya sekedar, kita harus ingat Roma 12 ayat 2, pembaharuan pikiran. Supaya kita tidak sama dengan dunia seperti itu. Nah, pembaharuan itu yang harus kita hadirkan juga di dalam budaya sekeliling kita. Itu memahaminya ketika kita hadir menerima menerima budaya-budaya yang ada di
dunia juga. Yang kental dari istilah cancel culture ini kan penolakan ya. Iya. Jadi kayak tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi, Iya. tidak ada saling dengar, tapi yang ada langsung penolakan, penghakiman, penyudutan gitu. Jadi langsung orang itu langsung dikerdilkan, dianggap hak-haknya untuk bicara, hak-haknya untuk menyampaikan pendapat, apa yang dia yakini dan bagaimana dia meyakini itu dan mengapa dia meyakini itu. Iya. Itu nggak ada kesempatan bicara pada dia. Seolah-olah yang berhak bicara hanya kita. Padahal enggak kan, semua orang berhak bicara Iya. gitu. Dan itu yang aku rasa hilang sih. Betul. Yang membuat orang terdiskoneksi dengan kita adalah ketika kita menutup ruang-ruang mendengar Iya. Iya. gitu. Kan pada akhirnya semua orang berhak bicara gitu. Iya. Iya. Tapi yang salah dari bukan yang salah ya, yang kurang atau yang seringkali terjadi di kita nih sebagai orang Kristen adalah kita tuh nggak pinter mendengar gitu. Betul. Kita pinter ngomong, kita pinter nulis caption panjang, kita suruh khotbah sejam, Balik. Sikat. kecil, sikat gitu, ngomong ini salah gitu, gampang gitu. Tapi giliran selalu denger 15 menit aja nggak bisa gitu. Ya. Nah, bagaimana kita memahami bagaimana kita memahami keberdosaan kita yang sama dengan keberdosaan teman kita yang kita cancel ini gitu. Kalau kita nggak mendengar dia gitu. Betul. Jadi problemnya di sini adalah seringkali orang Kristen itu dianggap tidak mudah menerima orang yang berbeda Iya. dengan apa yang dia yakini gitu. Pokoknya dikit-dikit kayak neraka, Iya. kayak sesat gitu. Tunggu dulu, ya nggak apa-apa kalau setelah kamu punya observasi terus Dan itu akhirnya kayak ya kebenarannya mungkin seperti itu ya. dan emang kebenarannya memang teman kita ini dalam apa yang kita yakini itu salah Iya. gitu ya, dan ya kita bergumul lagi untuk Iya. menegur, menyampaikannya dengan kasih. Kalau Yep. kata Noel, provoking love ya, Lea. Confronting. love. Confronting. I David love Platt you, sebenarnya. but I confront you gitu because I love you gitu. Maksudnya apa yang kurang dari kita adalah penerimaan. Iya. Iya. Tapi penerimaan bukan berarti persetujuan. Iya. Betul. Ya nggak apa-apa, aku menerima kamu as my friends, but aku nggak selalu setuju dengan kamu, Yeah. and that's okay. Nah ini yang kurang gitu. Seringkali kita udah nggak setuju, nggak terima lagi. Iya. Iya. Waduh. Ya, Itu sih. kalau kata siapa Matt Chandler, safe but not soft, ya kan? Menjadi tempat yang aman, tapi ya bukan di Lembek. nggak Dimanjakan. jadi nggak dimanjakan gitu. Dan ketika aku misalnya konseling dengan beberapa orang ya, aku menyadari bahwa problem mereka itu jauh lebih kompleks Ya. Betul. daripada sekedar aku memilih jalan hidup Iya, begini-gini. Cuman ada begitu banyak masalah yang akhirnya menjadi sebuah outputnya tertentu gitu loh. Pilihan-pilihan hidup mereka tuh kompleks sekali. Dan kalau kita nggak menghargai perjalanan mereka, pergumulan mereka selama ini, kita nggak mau mendengarkan, ya udah, Iya. kita alih-alih kita membawa mereka mendekat kepada Allah, kita menjauhkan dia daripada Allah gitu Iya. loh. Betul. Menarik. Saya malah kepikiran ujung-ujung masalahnya jangan-jangan di hati juga. Ya. Christian yang sedang menyampaikan kabar baik, yang sedang spiritual conversation, gampang banget offended. Karena ketika kita tidak belajar untuk hidup dengan disagreement. Semua hal yang tidak setuju sama kita itu rasanya attacking kita personally. Yes. Iya. Betul. Soalnya saya sering Kok baca jadi tentang kamu ya? ya jadi buat kita lagi. Iya. Kenapa Iya, kita iya. yang diserang terus dia Salah akan nyari lagi. teman-teman bareng kan. Ayo kita serang kayak gitu. Karena ya saya juga jujur gitu loh. Saya pernah di media sosial tuh punya desire untuk bikin second account. Ya. Fungsinya tuh cuma buat ngomenin orang gitu loh. Karena kalau pakai akun saya kan nggak enak gitu. Lebih tepatnya malu. Malu. Dan bisa merusak networking gitu. Iya. Tapi kalau second account kan gitu. Tapi memang banyak ya. Jadi jangan-jangan di satu kolom section itu satu orang doang cuman banyak akun atau misalnya orang-orang yang pengen nyerang aja kayak gitu. Cuman saya cek lagi, oh buat apa? Apakah dia betul-betul untuk menyampaikan kebenaran atau cuman membela hati lagi, membela ego di dalam hati yang ingin dipuaskan dengan menyatakan kita benar. Padahal sekali lagi kalau konsepnya adalah ini berbicara tentang keselamatan, tentang memberitakan Injil, kasih itu tuh harus dinampakkan. Yep. Iya. Karena dalam kita menyampaikan budaya yang Injil berikan, ada satu kata kunci yang seringkali orang Kristen lupa selain benar, tapi juga indah. Iya. Injil itu benar dan indah. Yep. Yang harus kita tunjukkan bukan cuman kebenarannya, tapi keindahan kasihnya. Betapa itu tuh begitu mulia dan indah. Kalau cuman benarnya doang, orang tuh kadang-kadang nggak akan bisa ngelihat indahnya di mana. Yep. Apalagi orang yang non rasional gitu ya. Iya. Yang hambatannya bisa aja hambatan emosi. Kita mau kasih teori, jurnal, semua logical fallacy yang dihajar kayak gitu. Tapi kalau dia hambatannya di emosional dan kita nggak bisa embrace itu, orang itu juga nggak akan paham. Betul. Dan dia akan makan jadi. Itu Dan, tadi. dan kitalah salah satu bukti keindahannya harusnya. Iya. Iya. Kayak
perkataan kita, itulah bukti keindahannya. Gimana kita ngelihat orang, kalian pernah nggak jalan ke satu tempat gitu, lihat orang ketemu dengan satu orang yang kamu tahu ini orang beliefnya beda sama aku, terus kalian liatin dari kepala sampai kaki, kayak gitu. Tuh, gimana cara kita ngelihat orang, cara kita ngomong sama orang, cara kita nge-treat dia, apakah kita beda memperlakukan dia? Loh, itu loh keindahannya. Gitu. Karena Injil kan menghasilkan kerendahan hati di kita ya. Dan itu harusnya keluar dalam wujud kita nge-treat teman-teman kita, sehingga kita nih mudah menerima orang lain meskipun kita nggak selalu setuju dengan orang lain. Jadi kayak perbedaan itu ada gitu. Jangan kaget, jangan kagetan gitu. Maksudnya. Ada pasti. Wisdom penting juga sih. Sekali lagi teman-teman, jangan sampai ini di crop terus teman-teman bilang, oh kita nggak boleh menegur, kita nggak boleh ini, nanti dibilang kita nggak confronting love kayak gitu. Belajar dari Yesus. Kalau teman-teman baca di Yohanes 3 dan Yohanes 4, dia ketemu Nikodemus, terus habis itu dia ketemu sama perempuan Samaria yang ada di situ. Dia kasih 2 respon yang sangat-sangat berbeda. Yesus bisa keras sama Nikodemus. Ketika Nikodemus tanya, dia langsung bilang, kalau kamu gak lahir kembali, kamu gak akan ketemu kerajaan surga. Itu kan sakit gitu. Ketika ngomong. Tapi ketika sama perempuan Samaria, dia bisa yang langsung embrace. Ini air hidup. Dan percakapannya panjang ya. Percakapannya panjang. 2 hari gitu. coy setelah itu. Ya kan 2 hari kan. 2 hari loh. Dan bagi saya dua-duanya mengasihi. Dua-duanya pengen 2 orang ini dari latar belakang yang berbeda untuk ketemu sama air hidup yang sesungguhnya. Tapi dengan cara yang berbeda. Jadi ya repot ya Kak. Tapi kan hidup kamu dalam mission gitu ya. Ya memang itu yang Tuhan panggil kita untuk memahami dan untuk bertindak sesuai dengan hikmat Tuhan dan kehendak Tuhan. Wow. Luar biasa. Oke. Kita nge-post karena kita merenung kayak gitu. Kita introspeksi juga. Dan I hope teman-teman bisa dapat something dari perbincangan kita kali ini. Oke, sekian Unpopcast episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. God bless you. Bye-bye.